Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai terminologi graf. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah atau terminologi yang digunakan dalam teori graf. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung. Nah, kita lihat pada graf yang ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Karena simpul 1 ini terhubung langsung dengan simpul 2 dan simpul 1 terhubung langsung juga dengan simpul 3. Sedangkan simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4 karena simpul 1 ini tidak terhubung langsung dengan simpul 4. Selanjutnya yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Nah, untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita lihat lagi pada graf yang ini. Pada sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan bersisian juga dengan simpul 3. Pada sisi 2,4 ini bersisian dengan simpul 2 dan bersisian dengan simpul 4. Nah, tetapi pada sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4 karena sisi 1,2 tentu bersisiannya dengan simpul 1 dan simpul 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, contohnya pada graf ini, simpul terpencilnya adalah simpul 5 karena tidak mempunyai sisi yang bersisian. Selanjutnya, yang keempat yaitu graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf kosong ini merupakan graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, contohnya seperti graf yang ini disebut dengan graf N5. Graf ini merupakan graf kosong karena himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, jadi di sini tidak mempunyai sisi. Baik, untuk yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat dari suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat ini dinotasikan dengan dV. Kita lihat pada graf yang ini, D1 derajatnya yaitu 3 karena bersisian dengan E1, E2 atau E3. E1 dan E2 ini merupakan sisi ganda. Kemudian D2 ini derajatnya yaitu 4 karena yang pertama bersisian dengan E1, dengan E2, E4 dan bersisian dengan E5 atau sisi gelang. Selanjutnya yang keenam yaitu lintasan atau path. Lintasan adalah suatu jalan yang semua titik-titiknya berbeda. Nah, kita lihat pada graf yang ini, lintasan 1, 2, 4, 3 ini disebut dengan lintasan dengan barisan sisinya 1,2, 2,4, 2,4 dan 4,3. Nah, panjang dari lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Pada lintasan 1, 2, 4, 3 ini memiliki panjang 3 karena sisinya 3. Sisi 1,2, 2,4 dan 4,3. Baik, selanjutnya yaitu siklus, cycle atau sirkuit. Nah, siklus atau sirkuit merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kita lihat pada graf ini, graf 1, lintasan 1, 2, 3, 1. Nah, lintasan ini merupakan sirkuit karena lintasan ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu pada simpul 1. Nah, panjang dari sebuah sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Nah, pada sirkuit 1, 2, 3, 1
ini memiliki panjang 3 karena sisinya ada 3. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-8, terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah graf memiliki simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7, dan simpul 8. Nah, kita lihat dari simpul 4 dan simpul 5 ini tidak memiliki lintasan. Jadi, graf ini disebut dengan graf tak terhubung atau disconnected graph. Selanjutnya yang ke-9 yaitu cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Kita lihat contohnya. Mula-mula graf ini memiliki 6 simpul. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu menghilangkan sisi 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4. Nah, sisi-sisi tersebut merupakan cut set karena dengan menghilangkan sisi-sisi tersebut, gambar graf yang pertama akan berubah menjadi graf yang kedua. Dapat dilihat, pada graf pertama terdiri dari satu komponen. Kemudian pada graf kedua menjadi dua komponen. Kemudian selanjutnya yaitu graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Kita lihat contohnya. Di sini dari simpul A ke simpul B ini ada bobot atau harga. Harganya yaitu 12. Dari E ke B ada bobotnya 8. Nah, jika kita misalkan sebuah graf ini adalah jalan, maka bobot ini merupakan panjang dari jalan tersebut. Beberapa graf sederhana khusus. Yang pertama yaitu graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul Kn pada berderajat n-1, jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n (n-1 per 2). Yang kedua yaitu graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn adalah P1, P2 sampai Pn. Maka sisi-sisinya adalah dalam kurung P1, P2, P2, P3 sampai Pn-1, Pn dan Pn, P1. Yang ketiga yaitu graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah nr per 2. Yang keempat yaitu graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, P1 dan P2. Sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di P1 ke sebuah simpul di P2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G dalam kurung P1, P2.